Selamat pagi teman-teman pencinta pertahanan Indonesia. Hari ini saya Ricardo Ronald punya sesi wawancara dengan salah satu komandan di Satuan Angkatan Darat yang punya andil besar dalam pembangunan di Indonesia. Ada jalan, ada jembatan, ada rumah, termasuk dalam situasi kebencanaan, satuan ini jadi garda terdepan. Mari kita sapa langsung Kepala Pusat Jeni Angkatan Darat, Bapak Maijen Budi Hariswanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Akhirnya bisa ketemu lagi dengan Bapak. Ini kedua kalinya saya ketemu dengan Bapak. Alhamdulillah ya. Pak, kita langsung aja ya Pak. Ya. Ini kan teman-teman di Jeni, di teman-teman di pertahanan ingin tahu banyak Pak soal Pusat Jeni Angkatan Darat. Untuk awalnya saya minta Bapak mohon perkenalan diri dulu di teman-teman biar publik juga tahu kira-kira Bapak gimana karirnya sampai saat ini. Baik. Terima kasih Mas atas kesempatan yang kedua ini untuk bersama-sama kita ngobrol santai ya. Saya akan kembali memperkenalkan diri ya. Saya Mayor Jenderal TNI Budi Hariswanto, SOS, MAP. Saya selaku pejabat Kepala Pusat Seni TNI Angkatan Darat sejak bulan April 2024. Nah, sebelumnya saya banyak berkarir di Intel dan sebelum menjadi Kepala Pusat Seni saya di dosen ahli Sesko TNI itu sebagai tenaga pendidik di sana. Alhamdulillah selama ini tugas-tugas yang diberikan bisa saya selesaikan dengan baik sampai hari ini. Dan tentunya saya berharap dengan dukungan dari seluruh staf di Pusiat ini, kedepannya pun Pusiat ini akan bisa menjadi satuan yang lebih baik, lebih bagus. Ya. Pusiat ini sebagai lembaga pusat seni TNI Angkatan Darat ada dua fungsi, yaitu sebagai pembina kecabangan seni dan pelaksana badan pelaksana pusat terkait dengan kesenian. Ya. Seni TNI Angkatan Darat tadi salah satunya sudah disebutkan, itu membangun, memperbaiki jalan, jembatan dalam kondisi normal maupun kondisi darurat. Dan karena kita sebagai militer, tentara tentunya lebih banyak digunakan pada posisi darurat, di mana di dalam kondisi normal itu bisa dikerjakan oleh instansi yang lain, pihak sipil. Nah, pada kondisi yang tidak biasa maka kita diterjunkan di situ. Terkait jalan ini yang pernah dilakukan oleh jajaran seni di bawah kendali Pusiat, yaitu membuka jalan Trans Papua. Kemudian jalan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Itu jaraknya itu kira-kira berapa Pak? Kalau Trans Papua, ini kan perbatasan ya Pak? Ya, kalau yang di Trans Papua ini tidak di perbatasan, tetapi menghubungkan beberapa kota, sehingga kalau diharapkan nantinya kan di Papua ini bisa dari satu tempat ke tempat lain bisa ditempuh dengan akses darat. Selama ini kan lebih banyak melalui akses udara. Nah, untuk jarak yang sudah kita buat itu sudah cukup lumayan panjang. Kalau di Kalimantan perbatasan itu sudah ya panjang secara pasti, ya mungkin saya juga tidak ingat pasti, tetapi yang jelas dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur, Kaltara, sepanjang jalan itu kita lakukan. Itu. Kemudian di Trans Papua juga demikian. Itu dikerjakan selama
kurang lebih 1 tahun, dan saat itu juga sudah ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi. Kemudian juga kita membantu instansi lainnya, kemudian masyarakat dalam rangka pembangunan rumah. Saat ini ya yang sedang dilakukan diantaranya kerjasama antara TNI dengan Kementerian Transmigrasi membangun pemukiman untuk masyarakat di daerah Batam. Kemudian juga di Angkatan Darat sendiri di bidang teritorial yang dilakukan oleh Angkatan Darat atas perintah Bapak Kasat membantu masyarakat tidak mampu, ada rumah dan sebagainya. Gitu. Nah Pak, maaf, sebelum kita ke sana nih Pak, kira-kira di Jendi sendiri itu apa aja sih Pak kira-kira yang ada di dalam Jendi itu? Ada macam-macam kan, ada selain tadi jalan kan pasti ada banyak satuan yang lain Pak. Nah, bisa dijabarkan, bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira di Jendi itu ada apa aja, terus situasi kira-kira tugas dan ininya mereka tuh seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Nah, seperti halnya unsur kecabangan atau kesenjataan yang lain, untuk satuan seni sendiri itu ada 9 fungsi yang ini harus menjadi satu bentuk kemampuan prajurit atau satuan seni untuk melaksanakan tugasnya. Dari 9 itu mulai dari konstruksi, pembangunan tadi yang sekilas sudah saya jelaskan, kemudian ada destruksi, itu terkait dengan peledakan yang dibutuhkan. Dulu pernah dilakukan oleh Satuan Yonsipur 5 dalam beberapa waktu lalu dalam membantu pemerintah daerah di Jawa Timur membuka jalan tembus dari wilayah Kabupaten Ponorogo mungkin sampai Pacitan, melintasi gunung. Nah itulah dibantu sama pakai fungsi peledakannya sendiri. Kemudian juga kita punya kemampuan untuk menyediakan sumber tenaga listrik, gitu. Kemudian menyediakan air bersih yang sekarang menjadi salah satu program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat, ya, Bapak Kasat, ke masyarakat bagaimana membuat air bersih untuk masyarakat. Kemudian juga membuat air untuk mengaliri sawah masyarakat. Di lingkungan prajurit sendiri, di beberapa tempat asrama yang masih kurang air bersih, kita siapkan, kita siapkan sumurnya, instalasinya, sehingga prajurit pun beserta keluarganya nyaman dengan ketersediaan air ini, sehingga tentunya ini diharapkan bisa membantu kesiapsiagaan prajurit untuk melaksanakan tugas kapanpun, sehingga sang prajurit sendiri tidak ragu-ragu pada saat meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas negara. Berarti tadi ada konstruksi, destruksi, terus apa lagi Pak? Ada 9 tadi. Penyediaan listrik, air, kemudian penyeberangan. Nah, kita membantu penyeberangan pasukan, mobilitas pasukan infanteri, satuan manuver yang lain. Makanya kita punya jembatan standar militer yang setiap saat bisa digunakan. Kemudian juga kemampuan penyamaran. Yang penyamaran di sini tentunya adalah samaran untuk instalasi militer yang cukup besar, bukan samaran perorangan. Misalnya ada posko di daerah tempur dengan luas sekian, nah itulah kemampuan seni di situ. Kemudian juga kemampuan atau fungsi jihandak, penjinakan bahan peledak. Jadi di awal kita mampu
membuat peledakan, tapi kita juga harus mampu menjinakkan apabila di situ ada kerawanan atau ancaman bahan peledak. Bisa meledakkan, bisa juga menjinakkan. Iya. Kemudian juga ada kemampuan Nubika, Ubika. nuklir, biologi, dan kimia. Nah, Nah, fungsi ini beberapa tahun terakhir ini juga sudah dijalankan. Yang pertama, pada saat COVID, kita betul-betul diberdayakan untuk dekontaminasi ruangan, termasuk petugas pada saat itu. Kemudian yang terakhir, kemampuan Nubika ini kemarin, mungkin Mas juga dengar ya masalah ada radiasi cesium 137 yang di Cikande. Ya. Nah, itu satuan Nubika TNI Angkatan Darat yang melakukan dekontaminasi, termasuk pemusnahan, itu dengan alat yang kita miliki. 9 berarti Pak, 9 fungsi utama dari Seni. Menarik sih Pak, itu kita telusuri itu panjang tuh Pak, nanti akan menarik sekali. Nah, sebelum ke sana nih Pak, kira-kira dipublikasikan keluarnya itu Pak, kira-kira di operasi militer selain perang, terus operasi militer perang itu apa saja sih yang dilakukan JENI itu, kira-kira konteksnya itu seperti apa Pak? Kira-kira kayak macam operasi militer selain perang, prajurit JENI melakukan ini. Ketika di operasi militer perang nanti seperti ini, itu kira-kira bisa dirincin nggak Pak? Kira-kira Satuan seni tadi saya sampaikan dituntut untuk memiliki 9 kemampuan itu tadi, yang menjadi 9 fungsi seni. Ke-9 fungsi itu, ya, itu bisa dilakukan di dua tipe operasi, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Contoh misalnya, tadi saya menyampaikan kemampuan di bidang penyeberangan. Di dalam operasi militer perang, kita punya satuan manuver, baik infanteri, kemudian juga ada artileri pertahanan udara, artileri medan, kavaleri. Nah, pada saat mereka harus mobilitas tinggi, di situ ada hambatan sungai misalnya, itu di situ peran seni dimainkan. Kita membangun jembatan darurat, ya, jembatan standar militer, jembatan panel, jembatan beli, tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan dari alutsista yang kita miliki. Ada MBT yang sampai 60 ton, kemudian ada ini ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemampuan penyeberangan ini juga dipakai di operasi militer selain perang. Contoh misalnya yang baru saja kita kerjakan, ya, pada saat membantu masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, di Sumut, di Sumbar, gitu kan. Kita membangun jembatan darurat, jembatan beli, ya, jembatan militer itu untuk membuka keterisolasian dan menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi semua fungsi itu kita lakukan di 2 kegiatan itu. Saya tuh ingat Bapak tuh kalau ngomong kalau di setiap kebencanaan pasti ada prajurit JENI. Siap. Nah, ini kita ke SDM nih Pak ya. Kira-kira menyiapkan prajurit-prajurit ini tuh gimana sih Pak? Kira-kira mereka dari JENI sendiri tuh menyiapkan prajurit-prajurit ini kan kayak kemarin saya dengar dari Kasat kayak pembangunan di jembatan. Jembatan ini kan biasanya disediakan perwira yang nanti jadi penentu di lapangan nanti. Nah, kira-kira begitu tuh SDM disiapkan SDM-nya itu seperti apa sih Pak di JENI itu? Baik, terima kasih. Dalam hal penyiapan SDM di seni, ya, kita
melakukannya dengan dua kegiatan melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan Pusdiksi, kemudian melakukan pelatihan secara terprogram maupun pelatihan secara insidentil dilaksanakan di satuan, atau mungkin kita lakukan penataran disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita menyiapkan SDM itu dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang berkelanjutan. Itu. Dan itu sebagai contoh misalnya untuk kemampuan SDM dalam hal pembangunan jembatan. Yaitu kita berikan pelatihan mulai dari kemampuan perencanaan di level perwiranya, mulai dari surveinya, menentukan lebar sungainya, dari lebar sungai itu kita tentukan sampai batas mana bentang jembatan yang harus dipasang untuk menghindari longsor karena terkikis oleh air sungai dan sebagainya. Kita kan harus cari kondisi tanah yang matang, yang kuat, ya, istilahnya prisma gugur tanahnya, gitu. Nah, kemudian untuk anggotanya, ya pelaksanaannya, sehingga bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Nah, kualifikasi untuk masuk JEN itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Kira-kira dari awal kita masuk menjadi prajurit JEN itu, dari kualifikasinya itu apakah kita harus punya basic geografi atau punya basic matematika atau gimana Pak sebenarnya? Baik, kalau untuk masuk ke cabang seni yang pertama itu ditentukan dari hasil tes psikologi yang dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat. Ya. Dari situ Dinas Psikologi Angkatan Darat bisa menentukan minat dan bakat calon prajurit ini. Dia mau cocoknya untuk seni kah atau untuk kesenjataan yang lain. Jadi dari basicnya yaitu, dan tentunya setelah ditentukan dari Dinas Psikologi Angkatan Darat, oh ini minat bakatnya cocok untuk seni, nah baru di situ mulai dari matematikanya, fisikanya, baru ditempa itu Pak. Ya itu, konstruksinya, ilmunya itu. Nah, di SDM sendiri nih Pak, kira-kira selain menyiapkan tadi prajurit dari perwira sampai ini, kira-kira terus untuk teknologi sendiri Pak, kira-kira di JEN itu ada ini nggak sih Pak, kira-kira persiapan untuk mendidik prajurit ini lebih ini, teknologi disiapkan, ini disiapkan di JEN itu seperti apa Pak? Betul, itu kita selalu adakan evaluasi dengan staf dari kemampuan perorangannya untuk selalu update dan bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga untuk alat peralatan yang kita miliki, ya, dari pertama alat yang sudah ada itu kalau memang perlu dievaluasi atau diupgrade kembali disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, ya kita lakukan melalui kegiatan modifikasi sehingga dia bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian juga apabila kita pengadaan baru, juga kita lakukan assessment terhadap alat itu. Ya. Contoh misalnya, mungkin di negara barat, di Eropa maupun di Eropa Timur, termasuk juga di Amerika, dia militernya untuk di cabang seni punya alat-alat tertentu yang memang disesuaikan dengan teknologi yang kekinian. Mungkin kita perlu alat itu, tetapi kita harus cek juga. Kita tahu Rusia itu di daerah yang dingin, Amerika juga demikian, negara Eropa juga demikian. Nah, kita kan di kondisi tropis, cuaca tropis. Nah, itu kan dari sisi pelumas, dari sisi
minyak kan beda. Mungkin di sana dia harus membuat kualitas minyak tertentu agar dia tidak mudah beku. Ya. Nah, mungkin minyak yang dipakai di Dipakai sana dia itu kalau dipakai di di sini sini. tidak ada. Nah, itu jangan sampai kita menyiapkan personilnya sudah betul, beli alatnya bagus, canggih, sesuai kekinian, tetapi begitu dibawa sini tidak bisa dioperasionalkan. Ya. Kemudian juga yang paling penting adalah alat itu juga bisa dipelihara dan dirawat dengan mudah. Artinya ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan di lokal juga ada. Jadi kita mengadakan alat tetapi tidak boleh menjadi ketergantungan dengan penyedia alat itu. Dari kesehatan sampai intelektualnya, dan tadi juga masalah tentang pemilihan sampai dia bisa menjadi prajurit seni, itu melalui psikologi sudah. Nah itu setelah semuanya ini terpenuhi, dia menjadi prajurit seni. Nah itu di kegiatan pendidikan di Pusdiksi kita isi sesuai dengan teknologi. Kemudian setelah itu untuk sifatnya yang keterampilan kita latih, baik kita datangkan kader pelatihnya datang ke Puskiat atau ke Pusdiksi, kemudian kita perintahkan latihan di sana, kita dari sini tim asistensi melihat, mengikuti gitu. Itu mereka datang tuh kosong tuh waktu pertama. Iya. Diajar dari awal tuh cara menjinakkan bom, cara ini. Iya. Jadi sama kayak konstruksi juga begitu. Sama. Termasuk bagaimana jangka waktu 1 minggu nih selesai konstruksinya. Itu diajarkan. Nah, teknik-teknik begitu tuh kayak gimana? Itu ya ini kalau saya pribadi, itulah bedanya kelebihannya tentara dibandingkan ilmuwan atau teknisi orang sipil. Itu yang di luar teknologi-teknologi yang tinggi ya. Kalau misalnya contoh kayak sekarang, kayak dulu yang pernah viral membuat lintasan jalan LRT yang di Kuningan itu, kan itu ini. Nah, memang kalau itu kan memang kemampuan mereka di situ. Tetapi dalam hal-hal khusus, kita tentara ini adalah menjadi lebih unggul dari yang lain karena kita selalu dihadapkan pada kondisi medan yang ini. Makanya kalau pembuatan jembatan gantung, jembatan Beliaranku, itu kan kemampuan itu juga dimiliki oleh unsur dari dinas PU, baik di pusat sampai di daerah. Tetapi kan dia bekerja secara reguler, Mas. Dia ini kan begitu. Nah, sementara dari seni sendiri, ilmu yang diterima oleh unsur PU kita pelajari, kita terima, terus ditambahkan apabila kondisinya luar biasa, kondisi darurat itu. Jadi bisa cepat tuh kalau ini kan. Iya. Termasuk ketahanan personilnya harus bekerja. Nah, itu Pak, saya maksud itu malam gitu. Kemampuan itu tuh yang saya maksud tadi Pak. Kenapa jenis lagi? Kenapa ada jenis? Itu yang saya maksud. Punya kemampuan itu. Iya. Nah itu dari satu sisi sini sudah selesai, ya udah dia segera kemas-kemas pindah tempat lain. Gitu. Nah itu kan karena ya memang karena itu tadi kembali lagi memang tentara dituntut untuk itu. Itu yang membedakan. Yang membedakan. Jenis sama konstruksi ya, sama deh yang lainnya konstruksi sipil dengan konstruksi militer itu berbeda. Iya. Itu saya menarik. Makanya Kak 200 jembatan itu selesai dalam waktu 2,5 bulan. Mungkin kalau orang lain ya mungkin Mas juga membaca di medsos ada komentar mana ada dalam waktu 2 bulan bisa 218 jembatan. Lalu kalau misalnya hanya itu kan memang kan tidak mungkin juga saya cari siapa yang komentar itu di mana, itu kan begitu. Tapi kalau misalnya dia mau datang mau nanya
baik-baik, Pak, betul enggak itu yang disampaikan oleh Presiden 218 jembatan? Loh, kalau memang pengen tahu, datanglah ke Angkatan Darat, kita kasih tunjukkan ini. Kalau memang mau datang sana, tinggal kita hubungi kodimnya ini antar ke sini. Dia suruh hitung. Di kodim ada berapa jembatan, kodim A. Kodim berikutnya ada berapa jembatan. Kan begitu. Kalau ada yang mau melakukan itu malah bagus. Tapi saya percaya sih Pak, kalau konstruksi itu bisa secepat itu, Gitu. itu kali yang membedakan tadi ya Pak. Iya. Sama contoh sekarang yang lagi viral, ini kan jembatan panel, jembatan modular. Dulu tahunya orang menyebut jembatan Beli, Iya. gitu. Sampai sekarang jembatan Beli. Nah, kenapa tentara bisa bekerja lebih cepat dibandingkan PU? PU juga punya Pak jembatan Beli. Iya. Bekerjanya sama, teorinya sama. Ya, kita hitung lebar sungai, prisma guburnya, ketemu bentang jembatan, pemasangannya, pendorongannya, ilmunya sama. Nah, kenapa dari kita bisa lebih cepat? Kita dari ilmu yang kita dapatkan, kita latihkan di satuan, dan itu dilombakan antar satuan, antar peleton, antar kompi. Jadi masang jembatan Beli panjang atau bentangnya 30 meter. Dia mampu berapa menit? Sampai seperti itu. Lah, yang seperti itu kan kita melakukan, tapi PU kan tidak melakukan. Gitu. Jadi, yang tadinya itu suatu ilmu, masang jembatan Beli itu bagi tentara bukan ilmu lagi, keterampilan, Pak. Jadi begitu sekarang dipanggil di darat suruh berangkat, masang ya langsung jadi. Itu. Karena antara pikiran, mata, tangan, kaki kita sudah tempat sebelum kesana. Sudah nyambung semuanya. Itu. Kita sudah punya nanti siapa yang tim bagian peneguhan, memperkuat, pasang baut, dan sebagainya, mana yang bagian untuk memasang panelnya, sampai di organisasi seperti itu. Itulah makanya kita bisa lebih cepat. Ada orang yang khusus megang baut itu ada, Pak? Ada. Gitu. Jadi tidak semua orang sekarang masang baut terus nanti lagi masang lain, enggak. Jadi begitu kelompok panelnya itu bergerak atau terpasang, pasang baut, dia tinggalkan, ambil panel lagi, masang depannya lagi. Yang baut juga begitu. Nah itu. Ya makanya cepet sih Pak. Iya. Kalau memang semuanya sudah terstruktur itu. Jadi pasang, tinggalin, kerja yang lain, pasang, yang itu melanjutkan. Terus yang itu melanjutkan nanti begini. Jadi memang nutup, pasang, jadi cepet Pak. Iya. Jadi karena kan untuk memasang jembatan itu kita sudah ada organisasi pemasangannya. Gitu. Jadi satu peleton ada 37 orang ya. 37 dantonya, bagian pengendalinya, kemudian ada yang bagian panelnya, ada bagian gelagar lintangnya, ada yang peneguhan, baut dan sebagainya. Kemudian ada yang bagian perambuan. Gitu. Begitu ini selesai merambu di sini, dia dapat tugas di 5 titik misalnya, selesai merambu, udah pasang, sudah selesai, pindah ke titik lain. Dia pindah ke titik lain. Ini dilanjutkan sama? Ini yang bagian masang-masang. Iya. Setelah ini merambu selesai, ini selesai masang, ini pindah lagi ke titik berikutnya. Pantas cepat selesai. Jadi begitu. Yang membedakan dengan PU itu, kita masang itu ada organisasi pemasangannya. Gitu. Kalau PU kan tukangnya kan siapapun bisa, nanti ini kan banyak, sehingga kan butuh waktu, dan dia kan tidak dilatihkan setiap saat. Jadi ya sama, kalau kayak kita misalkan kayak olahraga tenis itu kan keterampilan, siapa yang sering berlatih ya dia kemenangan. Sama, jembatan itu bagi seni itu sudah menjadi satu keterampilan. Kalau
bagi PU atau ini baru itu kan menjadi satu ilmu memasang jembatan caranya seperti ini, itu kan begitu. Nah, kita sudah menjadi satu keterampilan. Ya, kalau mau main bola ya harus bisa gocek kayak gitu ya, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Pantas ya, kenapa dipakai, Pak? Kenapa Iya. tentara dipakai? Nah, Ini jawaban yang paling paling sederhana adalah, tapi sebenarnya kalau kemampuan itu nggak diasah, nggak dilatih, ya juga sih, Pak. nggak Ya bisa. harus digunakan, harus Iya. ini. Bener ya. Jadi kalau memang tidak dipakai tetap begitu-begitu aja harus di ini. Sama juga kayak membangun jembatan gantung. Kita buat sedemikian juga di Pusiat men-setting jembatannya, kemudian kita pilah-pilah masing-masing itemnya gitu. Kemudian organisasi pemasangannya juga sama, diatur seperti itu, terus dia dilatih. Makanya kalau jembatan gantung mungkin bagi kita dalam 3 minggu 1 bulan bisa selesai, karena kan kita sudah melatih seperti itu. Yang kenapa sampai 1 bulan itu yang lama adalah menunggu pekerjaan sipilnya, fondasinya, betonnya, itu kan butuh waktu untuk kering, untuk kuat. Itu. Jadi seperti itu. Makanya kita bisa dalam waktu 2,5 bulan ditarget harus bisa sekian, ya bisa. Tapi itu kekuatan apa-apa tuh sudah terhitung, Pak. Oh, kita Dijamin hitung, tuh, Pak. kita jamin, kita hitung. Kita mengikuti ketentuan standar PU. Di PU itu ada istilahnya JPK, jembatan untuk pejalan kaki. Di situ ditentukan ada yang kelas 1 jembatan pejalan kaki untuk berjalan 3 orang bersama-sama bersatu, ada yang untuk 2 orang, kemudian itu menentukan lebarnya. Maka di PU itu antara 1,2 atau 1,4 sampai 1,8 jembatan gantung. Nah, kita pun mau masang itu, kita survei penerima manfaatnya, masyarakatnya. Kemudian juga bebannya kita hitung. Jadi kalau kita hitung bebannya antara 404 kPa, 4 kilopascal. 4 kilopascal itu 400 kg per meter persegi. Jadi kita hitung semua sesuai dengan ilmu pembebanan. Jadi tidak serta-merta kita jembatan gantung karena yang bikin tentara terus Asal aja penting gitu. asal pasang, tidak. Jarak sekian meter itu selingnya diameternya mungkin 3/4 inci. Mungkin jarak lebih panjang lagi 1/4. Jenis selingnya juga kita tentukan. Bukan hanya seling untuk, ini kan banyak. Ada yang seling untuk kerean. Ya. Nah, kita pun cari seling yang memang khusus untuk jembatan. Itu dari bahan, dari tekanan, dari ukuran, dari ini semua itu sebenarnya sudah sesuai. Sesuai. Ini orang pasti bertanya, kok bisa cepet ya? Asal juga sih. Iya. Makanya kan karena itu kita atur, kita desain dulu jembatan gantung yang akan kita bangun, modelnya bagaimana. Survei itu berarti ya, Pak? Survei. Dari model yang sudah kita gambar, kita bedah masing-masing itemnya. Jadi kalau saya sampaikan di staff saya, coba kita buat jembatan ini seperti kayak mainan Lego. Jadi kita udah potong-potong, kita ini apa segala macam, tinggal pasang bautnya, lubangnya udah kita tentukan, barang dibawa ke sana. Nah, prajurit yang tadi sudah kita latih di Pusdik, terima barang ya dia udah tak paham. Oh, ini untuk pilonnya, bautnya sekian, ini pasang taruh. Jadi, oh ini seling untuk yang seling gantung utamanya, ini untuk blok anggurnya, sudah tahu.
ilmu itu penerapan ilmu itu sampai ke tadi lubrikan juga tetap ada, Pak. Ada itu. Ada. Jadi ilmu dasar itu diajarkan, kita miliki, kita ajarkan. Yang tadi disampaikan kenapa bisa cepat, yaitu jadi ilmu tentang jembatan gantung yang menjadi ketentuan PU yang disosialisasikan kan ada bukunya, ya kita pelajari, kita ajarkan. Setelah paham menghitung beban jembatan, menghitung ini tentang jembatan, beban mati jembatan, banjir jembatan, sudah baru kita desain sedemikian rupa. Dari desain itu kita breakdown menjadi item-itemnya untuk ini, terus kita latihkan. Nah, yang seperti itu kembali lagi, yang orang sipil kan tidak melakukan itu, karena dia kan melakukan proyek itu sebagai proyek yang ditentukan kontrak batas waktu sekian. Dia bekerjanya karena dikontrak seperti itu. Ini. Nah, sementara yang dikerjakan tentara, perintah presiden dalam 1 tahun harus 7.000 jembatan. Dari 1 tahun kita hitung 1 tahun 365 hari 12 bulan. Nah, dari 7.000 ini dibagi 12 bulan, 1 bulan harus bisa selesai berapa? Pantas Pak Maruli berani tuh ngomong saya. Sebulan bisa 300, itu kan udah hitung kan? Udah dihitung. Kita latih tenaga-tenaganya tadi di Pusdiksi sebagai tenaga ahli datang, ya itu tadi. Sementara jembatan pun sudah kita setting sedemikian rupa. Jadi dituntut 1 bulan 4 jembatan, 5 jembatan bisa. 7.000 dalam setahun. Bisa. Saya dulu STM-nya survei pemetaan saya. Pakai teodolit. Iya. Saya dulu sekolah STM-nya tuh itu. Jadi berarti kan ilmunya sama. Nah, dari ilmu dasar itu, tentara mengembangkan lagi ilmu praktisnya, gitu. Jadi kita belajar misalnya untuk mengukur prisma gugur tanah, gitu. Itu kan disitulah fondasinya supaya aman, jembatan bertahan lama karena tidak terkikis oleh air, kondisi tanahnya udah kuat. Secara ilmu dasarnya kan harus cek tanahnya, kemudian jaraknya, tingginya kan begitu. Nah, dari satu item itu kita breakdown lagi, kira-kira jarak praktisnya ketemu prisma gugur tanah itu berapa, kan begitu. Ya kita bisa melihat dengan cara dibikin aja seperti kayak segitiga siku-siku, kan begitu. Berapa tingginya, ya, berapa kesininya, disitulah ketemu. Minimal jaraknya dari tepi sungai ke ini fondasi harus sekian. Kalau di sini berarti lebih aman, kan begitu. Menyediakan personil SDM untuk jendi sendiri tuh ada nggak sih Pak pembelajaran keluar atau mungkin ada prajurit-prajurit yang diutus ke luar negeri untuk belajar untuk ini, ada nggak sih? Sangat banyak. Itu. Apalagi dengan kebijakan sekarang mulai dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan yang memberikan program LPDP yang begitu luasnya, dan itu juga disambut baik oleh Kepala Staf Angkatan Darat, dan kepada perwira militer Angkatan Darat diberikan kesempatan seluas-luasnya. Sekarang banyak personil seni yang menempuh pendidikan S2 di Australia, di Singapura, di Eropa, di Rusia, gitu. Itu secara pendidikan umum melalui LPDP
dilakukan. Pelatihan gitu kayak macam menguasai ini itu ada, Pak? Pelatihan, Oke. kerjasama, latihan bersama dengan negara lain juga ada. Oh, iya. Iya, saya ingat, Pak. Kalau untuk penugasan di PBB itu gimana, Pak? Yang Unifil, yang itu gimana, Pak? Kira-kira dari jenisnya. Sama kayak kita di sini. Betul. Atau gimana? Coba. Nah, itu untuk penugasan di bawah bendera PBB, ya. Untuk satuan seni sendiri itu ada 2 tempat, Oke. satu di Afrika Tengah, satu di Republik Demokratik Kongo. Oke. Ya. Mereka masing-masing satu batalion, main bodinya satuan seni. Saat ini yang sedang bertugas di Afrika Tengah itu adalah main bodinya dari Yon Sipur 4. Sipur 4. Kemudian yang di Kongo saat ini itu main bodinya dari Densipur 10. Tuh. Mereka bekerja ya menjalankan fungsi seni tadi. Sesuai kebutuhan masyarakat di sana, ada buat jalan, bangun rumah, terus buat shelter-shelter untuk kegiatan pasukan PBB itu. 9 fungsi tadi itu dijabarkan tuh, Pak. Dijalankan di sana. Kita kembali ke ini, Pak, ke dalam negeri. Saya mau tahu dong, Pak, cerita dari kebencanaan hadir di lapangan, terus situasional kemarin di Aceh dan segala macam itu seperti apa sih, Pak, kira-kira? Jeni itu sudah melakukan apa aja, terus situasi kebencanaan tuh cepat tanggapnya itu seperti apa? Itu bisa ceritain nggak sih, Pak, kira-kira? Baik, terkait dengan situasi kebencanaan khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kemarin, karena memang itu keputusan dari pemerintah dan pemerintah mengambil alih penanganan secara dari pusat, mengerahkan TNI dalam hal ini Angkatan Darat, Seni. Begitu kejadian yang kita langsung prajurit, satuan jajaran Pusiat dari Batalion Sikon 12 yang ada di Palembang. Kemudian yang dari Sikon 13, Sikon 14 yang ada di Lenteng Agung di Jakarta. Saat itu begitu terjadi bencana segera diperintahkan dan berangkat menggunakan kapal Angkatan Laut KRI dan juga menggunakan kapal Angkatan Darat sendiri, kapal ADRI. Personil dengan seluruh perlengkapannya. Jadi ya dalam waktu 24 jam kita siap. Jadi kemarin misalnya hari ini diperintahkan, ya hari ini anggota dikumpulkan, alat disiapkan, geser ke Tanjung Priok, siapkan naik kapal, langsung jalan. Situasi kebencanaan itu selalu begitu, Pak? Cepat tanggapnya selalu begitu, mau dimanapun? Selalu seperti itu. Dulu pada tahun 2004 saat terjadi tsunami juga hal demikian dilakukan. Oke. Cepat tanggap seperti itu juga. Nah, saya ini maaf kayak macam prajurit Jeni itu kan di media sosial tuh ada yang kecapean, ada yang ini. Nah, kira-kira Pak, mereka tetap bertugas harus selesai? Apakah ada targetnya? Apakah memang, tapi memang harus seperti itu, Pak? Ya. Jadi memang kalau dari kami menjadi tentara itu adalah takdir dan sudah pilihan. Jadi begitu kita diberangkatkan kondisinya seperti itu, ya harus kita sampai selesai. Kalaupun toh capek, ya mungkin kita perlu istirahat sejenak, 15 menit, 30 menit, kemudian yang lain tetap kerja, nah, itu diatur bergantian. Gitu. Kita tidak, ya itu tadi, karena memang kita sudah untuk TNI, apapun melakukan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita lakukan. Dan TNI memang sudah disumpah mendharma baktikan, menyiapkan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya memang
Kalau yang di media sosial selalu Iya. dilihat seperti itu, kadang-kadang bekerja seperti kayak main-main, Iya. itu kan sebagai hiburan biar tidak jenuh. Iya. Kemudian ada kondisi lelah, ya manusia kan pasti kondisinya punya semuanya. Kan nggak mungkin wong tentara juga bukan Iya. Superman. Kan begitu. Pasti pada level tertentu tercapai kondisi lelah itu ya istirahat sejenak, itu bergantian. Nggak, sebenarnya yang menarik itu eh, selama dekade, selama beberapa bulan ini eh, Jen itu ada terus itu loh, Pak. Ya, Saya beberapa kali baca itu ada Yonji per 10, ya. ada Jenny dari sini, ada Jenny dari sini. Maksud saya itu eh, segitu rutinitasnya itu terus berulang terus sampai selesai, Pak. Sampai targetnya habis. Akan seperti itu, Pak. Akan seperti itu. Karena kan kemarin itu tadi saya sampaikan begitu tindakan awal satuan yang terdekat yang mobilitas bisa segera nyampe ke sasaran kan dari Jakarta, terus dari wilayah Sumatera itu diberangkatkan dulu mencapai kondisi karena kan kalau kemarin kita ketahui bencana itu kan begitu luasnya untuk mencapai satu titik di titik ini kan harus selesai dulu. Nah, itu. Nah, itu satuan dari Jakarta yang dikirim menyelesaikan ini. Dia maju ke sini, gitu. Kemudian nanti setelah ini selesai, ada bercabang, makanya ada Sipur 10 datang lagi, di tempat yang lain lagi, Sipur 5. Karena kan memang itu. Jadi sambil pertama kita mengambil langkah awal, apa yang harus dilakukan. Sambil ini berjalan, di lapangan juga kita evaluasi. Oh, masih banyak, masih perlu pasukan yang lain. Datangkan Batalion Sipur 4, Batalion Datang Sipur lagi. 5, Batalion Sipur 10, Sipur 17, Sipur 6 yang di Kalimantan. Alhamdulillah waktu itu sudah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sudah mulai terbuka isolasinya, mobilitas pasukan pun juga mudah sehingga dianggap cukup. Makanya sudah bekerja itu sampai hari ini selesai kan begitu. Pak, cerita dong, cerita dukungan Jeni dalam program-program pemerintah saat ini, terus program Kasat. Nah, bisa diceritain, Pak, apa aja sih Pak saat ini? Banyak sekali yang dilakukan karena memang seni sesuai sesantinya Yuda Karya Satya Bakti, ya. Jaya di medan perang, berguna di masa damai, kan begitu. Banyak program-program pemerintah seperti tadi di awal saya sampaikan, mungkin pada kondisi normal dengan target waktu yang relatif normal juga bisa dikerjakan oleh pihak swasta atau instansi yang lain. Tetapi dalam hal kondisi tertentu, kondisi darurat, ya, atau kondisi khusus yang di situ kemampuan masyarakat sipil tidak bisa, ya kita seni bergerak di situ. Ya, hari Senin kemarin, tanggal 9 Maret, Presiden meresmikan 218 jembatan. Dan begitu. Jeni yang Kan ngerjain, Pak. dikerjakan oleh satuan seni dan tentunya juga dibantu oleh satuan teritorial, satuan yang lain. Kita bekerja sama. Karena kan kalau satuan seni juga terbatas jumlahnya, sementara dibutuhkan secara masif bekerja simultan. Satuan seni dibagi-bagi, kemudian dibantu tenaga-tenaga dari satuan infanteri, satuan teritorial, Yonif teritorial pembangunan, kerjasama semua. Itu sebagai tenaga ahlinya, mungkin yang sesuai keilmuannya ya seni dibantu oleh tenaga yang lain. Berarti jembatan, apalagi Pak? Jembatan, kemudian juga penyediaan air, Penyediaan bersih, gitu. Program-program pemerintah di pusat, Pak, kayak bantuan untuk makan bergizi gratis atau apa itu ada, Pak? Kayak
program di pemerintah selain tadi air? Kalau seni di program pemerintah lebih banyak kepada bidang konstruksi. Gitu. Oh, Kalau mungkin di bagian-bagian di daerah-daerah tertentu yang mungkin untuk pembangunan instalasinya, kalau memang masyarakat tidak bisa, kalau memang minta bantuan, ya kita bantu. Eh, eh, kembali ke pendidikan, Pak. Saya tuh sebenarnya tertarik dengan SDM yang ada di Jeni. Bisa dikatakan Jeni ini lengkap nih, Pak. Ya, Dari darat ada, tadi kelistrikannya ada, terus nubikanya ada. Nah, eh, sebenarnya untuk di luar sendiri, Pak, kerjasama kepelatihan itu memang sering berjalan terus, atau kan memang tadi ini ada peningkatan nih SDM nih, jadi kita kirim ini, atau gimana Pak sistem ininya dengan negara-negara? Saya juga ingat Bapak kemarin saya pernah nulis sekali Pak, Bapak pernah ke ke Rusia. ya. Nah itu kira-kira apa sih Pak yang kita memang perlu belajar dari luar, atau kita perlu update, atau kita perlu ini, atau gimana Pak sebenarnya? Kita peningkatan SDM kerjasama dengan tentara seni dari negara lain itu tidak selalu kita mencari ilmu dari sana. Mereka pun juga mencari perlu pengalaman yang kita miliki, yang pernah kita lakukan. Jadi memang saling mengisi. Gitu. Jadi pada saat itu pimpinan seni tentara Rusia datang ke Indonesia, datang ke Pusiat, kemudian kita ajak ke Pusdiksi, apa yang kita lakukan, kan begitu. Kemudian setelah itu baru kita dengan kunjungan balasan, kita pun juga melihat itu. Dari mereka melihat ada yang kita kerjakan, oh bisa ini kita pakai, cocok dipakai di sana. Kita pun juga demikian. Di sana ya mungkin dia dari ada sisi yang lebih dari kita, dan itu kita lihat oh bisa kita pakai, kita ambil itu. Oke. Nah termasuk pendidikan itu kemarin pada saat saya di Rusia itu ada 4 orang seni yang sedang, ada yang sesko tingkat sesko angkatan, kemudian ada yang mengambil S2 juga di sana. Jadi ya itu tadi, ada yang melalui kerjasama militer, ada yang melalui program LPDP yang disebutkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusianya di dunia angkatan darat. Oke. Menarik Pak, sebenarnya Jeni ini menarik sekali, banyak sekali hal yang memang banyak yang ada di Jeni. Tadi kan dari 9 penjabaran itu Bapak sudah jabarkan, dan kita akhirnya bisa tahu kalau ternyata banyak sekali di Jeni itu orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang butuh apa, saya bisa kerja nih, butuh ini, saya bisa kerja nih. Iya. Nah, kira-kira Bapak bisa beri gambaran keluar Pak di sesi terakhir ini, kira-kira Jeni itu seperti apa, terus masyarakat harus tahu Jeni itu seperti apa, terus pesan-pesan untuk prajurit-prajurit Jeni, mungkin itu sih Pak. Baik Mas, itu seni TNI Angkatan Darat merupakan unsur dari Angkatan Darat ya, yang memiliki 9 kemampuan seni tadi, itu bisa dipakai oleh, tentunya jelas oleh militer untuk tugas-tugas militer, tetapi dalam hal tugas perbantuan, kalau di undang-undang kan ada operasi militer selain perang yang ada 17 sekarang ini kan gitu. Kalau misalnya mau mengatasi terorisme, nah, kita juga punya kemampuan jiandak tadi. Kadang-kadang kan terorisme lebih banyak menggunakan ini. Nah, kemampuan kita menjinakkan bahan peledak, gitu. Kemudian untuk mengatasi separatis, gitu.
Nah, itu tadi juga kita bisa melakukan peledakan untuk melokalisir Ya. separatis biar enggak ini, dan setelah itu diambil oleh pasukan yang terkait, baru diadakan pembinaan Oke. seperti itu. Nah, menyikapi itu mungkin karena ada kadang-kadang munculnya hal-hal seperti itu karena ketimpangan masalah ekonomi, masalah ini. Kita juga bisa membantu membuatkan hunian yang layak untuk mereka sehingga dia bisa beristirahat nyaman, mendidik anak-anak nyaman, termasuk juga kita bisa membantu menyiapkan sekolah kan begitu. Jadi banyak hal yang bisa Bisa dilakukan sama dilakukan Jenny. itu. Sehingga memang ini perlu, makanya pimpinan Angkatan Darat juga selalu menyampaikan kita untuk selalu membuka diri, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan instansi pemerintah gitu. Dan dalam hal-hal tertentu sering kita berkomunikasi. Nah, kaitannya dengan konstruksi dengan Kementerian PU. Nah, Kementerian PU dalam hal tertentu, kondisi tertentu, itu bisa menggandeng kita, mengajak kerjasama, saling membantu di daerah-daerah tertentu membuat jembatan-jembatan darurat. Kemudian Kementerian PKP, Perumahan, itu. Kemudian ya kalau dulu kan PUPR, sekarang ada PU dan PKP. Ya kita membantu. Kemudian tadi saya sempat singgung Kementerian Transmigrasi menyiapkan lahan, menyiapkan rumah. Pesan untuk prajurit-prajurit Jenny sendiri. Pesan untuk prajurit sendiri, dan ini selalu saya sampaikan dan selalu saya evaluasi bersama staf, agar prajurit seni selalu menjaga, yang pertama tentu menjaga kesehatan dan kebugaran. Karena tanpa kesehatan dan kebugaran maka dia tidak akan bisa menjalankan tugas. Dari kesehatan dan kebugaran tentunya harus selalu membuka wawasan, memperkaya ilmu pengetahuan, terus mengikuti perkembangan teknologi, kan gitu. Kemudian berlatih, kemudian juga yang paling penting membangun komunikasi kepada masyarakat, dan juga kita tentara itu punya relnya, ada Sumpah Prajurit, ada Sabta Marga, ada 8 wajib TNI. Di situ salah satunya tidak boleh menyakiti hati rakyat, terus membantu mengatasi kesulitan rakyat. Nah itu harus selalu, itu yang selalu saya sampaikan. Gitu. Jangan sebagai prajurit, kalau kita kembali lagi pesan dari Jenderal Sudirman bahwa TNI bukan golongan di luar masyarakat atau golongan di atas masyarakat, tetapi bagian dari masyarakat yang punya, yang diberikan kemampuan khusus untuk membantu masyarakat menjaga negara ini, kan begitu. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada seluruh prajurit agar kemampuan yang dimilikinya, karena semuanya yang dimiliki baik kesehatan, kemampuan ilmu pengetahuan itu disiapkan oleh negara, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju Indonesia maju. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Teman-teman, obrolan dengan Bapak Budi, Pak Maijen Budi, banyak sekali kita obrolin terkait Jenny. Nah, sekarang sudah pada sesi akhirnya, kita harus ini Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Nanti teman-teman mungkin bisa nonton langsung di channel YouTube Indonesia Defense sama di officialnya penerangan Pen Pusiat ya. Oke, terima kasih.